Dalam sejarah sepak bola Denmark, tak ada nama yang lebih merepresentasikan keindahan permainan selain Michael Laudrup. Ia kerap ditempatkan di jajaran gelandang terbaik sepanjang masa, bukan semata karena prestasi, melainkan karena caranya memahami ruang dan waktu. Pada era awal 1990-an, Michael Laudrup menjadi denyut nadi Dream Team-nya Barcelona asuhan Johan Cruyff. Visi, sentuhan pertama, dan ketenangannya mengalirkan sepak bola yang progresif dan estetis. Ia menorehkan catatan langka, yakni menjuarai La Liga 5 musim beruntun bersama 2 klub rival. 4 kali dengan Barcelona dari tahun 1991 hingga 1994, lalu 1 kali bersama Real Madrid pada musim 1994-95, tepat setelah hijrah ke klub ibu kota. Namun karirnya juga menyimpan ruang hening yang kerap disebut sebagai penyesalan kolektif sepak bola Denmark. Pada Euro 1992, turnamen yang secara mengejutkan dimenangi oleh Denmark, Michael Laudrup absen akibat perbedaan pandangan taktis dengan sang pelatih, Richard Møller Nielsen. Tapi tahukah kalian, saat Michael memilih mangkir dari panggilan timnas, sang adik justru berangkat dari pinggir pantai untuk mengguncang dunia. Inilah kisah tentang Brian Laudrup, sosok yang namanya mungkin tak seharum sang kakak, tapi ia memiliki satu hal yang tak pernah bisa disentuh oleh Michael sepanjang hidupnya, yakni trofi Piala Eropa. Lahir di keluarga sepak bola, Brian selalu membawa beban berat di punggungnya. Nama belakang Laudrup adalah berkah sekaligus kutukan. Di mata publik, Brian hanyalah adik dari Michael. Jika Michael adalah seniman yang tenang, maka Brian adalah petarung yang eksplosif. Ia punya kecepatan, dribble yang licin seperti belut, dan gaya main yang jauh lebih modern di eranya. Namun tetap saja, publik selalu bertanya, bisakah dia sehebat kakaknya? Mengawali karir sepak bola profesionalnya di klub Denmark, Brøndby IF, klub yang sama dengan sang kakak ketika meniti ilmu sepak bolanya. Namun, ketika Brian berhasil menembus tim senior Brøndby di tahun 1986, Michael yang dianggap punya bakat luar biasa sudah bermain dengan salah satu klub top Eropa, yakni Juventus. Di tim utama Brøndby, Brian bersaing dengan pemain internasional Denmark lainnya, seperti Claus Nielsen dan Ben Christensen, untuk mendapatkan tempat di starting line-up. Kemudian ia membentuk duet yang hebat dengan Nielsen di lini depan Brøndby, yang kemudian sukses mengantarkan Brøndby mendominasi sepak bola domestik dengan memenangkan gelar divisi pertama Denmark secara berturut-turut pada musim 1987 dan 1988. Penampilan gemilangnya di Brøndby akhirnya menarik perhatian klub luar negeri, yang kemudian membawanya hijrah ke Liga Jerman bersama Bayer Werdingen pada pertengahan tahun 1989-90. Perjalanan Brian di Bayer Werdingen hanya berlangsung 1 musim dengan mencatatkan 34 pertandingan di kompetisi domestik dan menyumbangkan 6 gol. Meski hanya mencetak 6 gol dan tak memenangkan satupun gelar atau trofi dalam 1 musimnya di Werdingen, namun penampilannya itu dianggap cukup mengesankan. Brian juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Denmark pada tahun 1989 karena ia tampil cemerlang bersama klubnya Brøndby IF sebelum akhirnya pindah ke klub Jerman Bayer Werdingen, mengalahkan sang kakak Michael Laudrup yang dianggap kurang bersinar selama masa baktinya di Juventus. Penampilan Brian Laudrup di Bundesliga juga mendapat pujian luas. Ia bahkan dinilai sebagai penyerang terbaik kedua di Bundesliga dalam majalah sepak bola Jerman Kicker setelah pemain Selandia Baru dari Werder Bremen, Winton Rufer. Brian merasa para eksekutif Werdingen tidak melakukan pergerakan dalam memperkuat tim, yang kemudian membuatnya berusaha meninggalkan klub pada musim panas tahun 1990. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan oleh klub raksasa Jerman Bayern Munich untuk memboyongnya dengan biaya transfer 3 juta euro pada Juli 1990 dan menjadikannya pemain termahal Bundesliga pada saat itu. Pada musim pertamanya di Munchen, Brian berhasil mencetak 9 gol dalam 33 pertandingan saat klub finish di posisi kedua. Ia juga merupakan bagian dari skuad Munchen yang mencapai semifinal Piala Eropa 1990-91, sayang mereka disingkirkan oleh Red Star Belgrade yang kemudian menjadi juaranya. Penampilan konsisten Brian berlanjut dalam 5 pertandingan pertamanya di musim keduanya bersama Munchen. Sayang ia mengalami cedera ligamen cruciatum di lutut kanannya pada Agustus 1991 yang membuatnya harus absen dalam waktu yang lama. Tanpa kehadiran adik Michael Laudrup ini, membuat performa Bayern Munchen anjlok hingga terlempar ke posisi 12 klasmen Bundesliga.
Setelah pulih dari cederanya, Brian kembali ke tim pada Februari 1992 dan memainkan 15 pertandingan terakhir di musim tersebut. Sayangnya, ia tampak kesulitan menemukan kembali ritme permainan terbaiknya, sehingga hanya mampu membawa Munchen finish di posisi ke-10 klasmen akhir Bundesliga. Hal yang paling mengecewakan bagi Brian juga, ia gagal membawa Denmark lolos ke putaran final Euro 92. Musim 1991-1992 merupakan musim yang berat sekaligus bersejarah buat Brian Laudrup. Meski sempat mengalami cedera parah, ditambah klubnya sedang dalam performa terpuruk, ditambah gagal lolos Euro. Namun berita baik datang setelah ia mulai melupakan semua itu. Ketika itu, Richard Moeller Nielsen yang merupakan pelatih timnas Denmark sedang mendekorasi dapur rumahnya. Di tempat yang lain, para pemain Denmark termasuk Brian sedang menikmati waktu liburannya di sebuah pantai. Namun waktu kosong yang mereka jalani mendadak musnah setelah Nielsen mendapat panggilan telepon dari UEFA. Sebenarnya, aktivitas mendekorasi dapur dan berlibur bisa menjadi sarana pelepas stres. Maklum saja, mereka baru saja melewati masa-masa sulit sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Pada akhir tahun 1991, mereka gagal lolos ke turnamen Euro 1992 karena hanya menempati peringkat kedua setelah Yugoslavia pada babak kualifikasi. Tentu menjadi citra buruk karena sebelumnya mereka sudah gagal lolos pada Piala Dunia 1990. Selain itu, keadaan tim mereka juga sedang tidak kondusif karena bintang terbesar mereka, Michael Laudrup, memilih pensiun dari skuad karena berselisih dengan Nielsen. Hal ini dikarenakan perbedaan filosofi sepak bola dan masalah manajerial dengan sang pelatih. Michael menentang taktik Nielsen yang cenderung terlalu defensif dan merasa pelatih tersebut tidak memiliki respek serta visi yang tepat untuk memimpin skuad. Langkah Michael ini juga diikuti oleh sang adik Brian dan rekan setimnya Jan Molby. Permainan defensif Nielsen ini berbeda dari manajer sebelumnya, Sepp Piontek, yang membebaskan anak asuhnya untuk berkreasi di atas lapangan. Bagi Nielsen, masa-masa kosong tersebut bisa menjadi sarana melepas masalah yang ia alami dengan anak asuhnya. Setidaknya, ia juga bisa menenangkan diri dari banyaknya pemberitaan kalau dia akan dipecat atas kegagalan membawa tim dinamit lolos ke Euro 92. Namun satu panggilan telepon dari UEFA langsung mengubah rencana Nielsen. Denmark diminta untuk menggantikan posisi Yugoslavia sebagai satu dari 8 peserta yang bermain pada Euro 1992. Tentu saja saat itu Nielsen kaget mengingat ia hanya punya waktu sekitar 10 hari saja sampai turnamen benar-benar dimulai. Waktu singkat yang tersisa jelas harus dimanfaatkan dengan baik. Nielsen langsung memberitahu para pemainnya untuk membatalkan semua acara liburan yang telah mereka rancang. Fokus berlatih kini menjadi agenda para pemain sampai pertandingan pertama mereka datang. Beruntung beberapa kabar baik yang menyertai saat itu. Satu diantaranya adalah kembalinya nama Brian Laudrup sebagai anggota skuad setelah aksi mangkir bersama saudaranya. Beda dengan Michael yang memilih untuk tetap teguh dan tidak mau membela timnas Denmark jika pelatihnya masih Nielsen. Tanpa adanya beban yang dipikul, itulah yang berada di pikiran para pemain Denmark ketika mereka mengisi grup 1 bersama Swedia, Prancis, dan Inggris. Tidak ada yang berani menjagokan mereka untuk sekadar lolos. Seandainya mereka dibantai 5-0 pun, maka mereka atau bahkan penggemar Denmark sendiri tidak akan mempermasalahkannya. Hal tersebut nyaris mendekati kenyataan. Denmark bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan lolos. Mereka hanya bermain imbang 0-0 melawan Inggris dan kalah 1-0 dari Swedia. Namun Tuhan memberikan takdir berbeda. Denmark tanpa disangka-sangka berhasil lolos ke semifinal setelah menang 2-1 melawan Prancis pada pertandingan terakhir. Setelah kemenangan melawan Prancis, langkah berat sudah menanti Denmark di semifinal karena harus berhadapan dengan Belanda. Marco van Basten dan kawan-kawan adalah juara bertahan 4 tahun sebelumnya. Namun Denmark menolak menyerah, di mana mereka unggul 2 kali sebelum akhirnya 2 kali disamakan dan harus ditentukan melalui adu penalti. Peter Schmeichel menjadi pahlawan dalam adu penalti. Ia menahan penalti Van Basten, pahlawan Belanda 4 tahun sebelumnya, justru menjadi penentu terhentinya langkah mereka di semifinal. Kemenangan atas Belanda ini mengantarkan Denmark ke laga final untuk menghadapi tim hebat lainnya, Jerman.
Di final itu, Denmark unggul lebih dulu melalui John Jensen pada menit ke-18. Jerman yang ingin mengangkat trofi serupa kemudian mendominasi permainan. Namun dominasi mereka terbentur kokohnya pertahanan rapat Denmark. Penampilan Schmeichel juga sangat baik termasuk menepis sundulan Jurgen Klinsmann. Dominasi Jerman berakhir ketika pada menit ke-78 ketika Kim Vilvoorde melakukan akselerasi untuk mencetak gol kedua Denmark. Gol yang mengakhiri perlawanan skuad Bertie Vogts. Euro 1992 seperti cerita dalam dongeng. Tim yang berantakan hanya dengan 10 hari persiapan justru menjadi juara. Lars Olsen menjadi kapten yang mengangkat piala. Saat sebelumnya mungkin kecewa karena tidak bisa membawa negaranya lolos pada turnamen ini. Permainan defensif yang dikeluhkan banyak orang justru menjadi resep keberhasilan. Banyak yang menganggap kalau kejutan Denmark ini lebih besar ketimbang Yunani pada Euro 2004. Lalu bagaimana dengan Brian Laudrup? Selama kompetisi itu, Brian tak mencetak satu gol pun. Meskipun tidak mencetak gol, dialah motor serangan utama Denmark dan ancaman konstan lewat kecepatan, kreativitas, dan keberaniannya menusuk pertahanan lawan dalam skema taktik bertahan pelatih Richard Møller Nielsen. Ia tampil di seluruh pertandingan Denmark, tetapi ia sering ditarik keluar di babak kedua akibat kelelahan karena juga baru pulih dari cedera parahnya. Namun, berkat performa eksplosifnya itu, Brian terpilih masuk dalam tim terbaik turnamen, serta dianugerahi penghargaan sebagai pemain terbaik Denmark untuk kedua kalinya, dan menempati peringkat kelima di FIFA World Player of the Year. Penghargaan kedua sebagai pemain terbaik Denmark ini membuat Brian menyamai pencapaian Michael yang juga 2 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik Denmark. Padahal di musim 1991-92 tersebut, Michael yang berhasil membawa Barcelona meraih gelar Liga Champions, juara La Liga, Piala Super Spanyol, serta penghargaan individu Don Balon sebagai pemain asing terbaik di Liga Spanyol. Namun perseteruannya dengan Nielsen membuat Michael bahkan tak masuk dalam 3 kandidat teratas untuk menjadi pemain terbaik Denmark di musim itu. Setelah berhasil membawa Denmark juara, reputasi Brian Laudrup pun mulai berkembang dan ia memilih hengkang dari Bayern Munchen demi mewujudkan ambisi seumur hidupnya untuk pindah ke Liga Italia yang pada saat itu bisa dibilang liga terbaik di dunia. Bagi kalian penikmat Serie A era 90-an, wajah Brian pasti sangat familiar. Ia adalah bagian dari skuad mewah AC Milan asuhan Fabio Capello meski harus bersaing dengan trio Belanda yang ikonik. Namun, momen paling emosional adalah saat ia membela Fiorentina. Bayangkan Brian Laudrup melayani Gabriel Batistuta di lini depan. Sayangnya, meski punya skill luar biasa, takdir berkata lain. Ia merasakan pahitnya degradasi bersama La Viola, sebuah luka yang seringkali membuatnya dipandang sebelah mata dibandingkan karir kakaknya yang selalu berada di puncak. Setelah Fiorentina terdegradasi, Brian dipinjamkan ke AC Milan untuk musim 1993-94 yang hanya membuatnya bermain beberapa pertandingan sepanjang musim karena sistem rotasi skuad di klub dan juga karena aturan 3 pemain asing pada saat itu. Ketika itu Milan memiliki 6 pemain asing yaitu Marco van Basten, Zvonimir Boban, Dejan Savicevic, Jean-Pierre Papin, Florin Raducanu, dan Marcel Desailly, yang berarti membuat Brian Laudrup hanya bisa bermain secara sporadis. Hal itu juga disebabkan oleh sistem yang sangat ketat dari manajer Fabio Capello, di mana sang pelatih lebih suka memainkan pemain tipe defensif daripada permainan langsung yang disukai Brian. Namun, sistem defensif Capello terbukti berhasil di akhir musim karena Milan memenangkan Scudetto hanya dengan mencetak 36 gol dalam 34 pertandingan. Brian hanya memainkan 7 pertandingan Eropa untuk tim Milan yang memenangkan Liga Champions pada 1993-94. Meskipun masih terikat kontrak dengan Fiorentina hingga musim panas 1996, Brian menyatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke klub tersebut. Pada Juli 1994, Rangers yang sudah meraih 6 gelar liga berturut-turut mengajukan tawaran sebesar 2,3 juta pound sterling untuknya. Harga tersebut ternyata sangat murah, namun Brian menyetujuinya untuk bermain di Liga Skotlandia. Sejak pertandingan pertamanya melawan Motherwell pada 13 Agustus, jelas bahwa penyerang asal Denmark itu adalah rekrutan yang sensasional. Bahkan di musim debutnya bersama Rangers, Brian berhasil membantu klubnya itu mengamankan gelar liga dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Skotlandia.
Kehadirannya ini membuat Rangers mendominasi kompetisi domestik, mencetak gol-gol krusial termasuk penampilan legendaris di final Piala Skotlandia. Kurang lebih 4 musim ia bermain untuk Rangers yang dimulai dari tahun 1994 hingga 1998. Brian Laudrup tampil 116 kali dan mencetak 44 gol, serta membantu Rangers meraih 3 gelar Liga Skotlandia berturut-turut, 2 Piala FA, 1 Piala Liga, yang membuatnya 2 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Skotlandia. Ajax Amsterdam sempat ingin merekrutnya pada musim panas 1997, tetapi ia dibujuk untuk tetap tinggal karena Rangers berusaha meraih gelar ke-10 berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun hasilnya mengecewakan. The Light Blues tersandung di pertandingan terakhir dan Celtic menghentikan laju juara pada hari terakhir musim. Brian Laudrup kemudian pergi pada musim panas 1998 ke Chelsea sebelum pindah ke Copenhagen dan akhirnya ke Ajax, di mana ia terpaksa berhenti bermain sepak bola karena cedera pada tahun 2000 di usia 31 tahun. Brian mungkin tak punya koleksi gelar liga sebanyak Michael yang menorehkan prestasi istimewa seperti merasakan gelar juara Piala Champions 1992, 4 gelar La Liga bersama Barcelona. Uniknya, setelah membela Barcelona, Michael membela Real Madrid yang kemudian meraih 1 kali gelar La Liga di musim pertamanya. Atas prestasinya itu, tak heran Michael selalu mendapatkan pujian setinggi langit dari para pengamat sepak bola. Tapi bagi rakyat Denmark, Brian adalah pahlawan ketika Denmark meraih Euro 92. Ia membuktikan bahwa menjadi yang kedua bukan berarti tak bisa menjadi yang terbaik.